Audio Jungle. Audio Jungle. Banyak rintangan dan tantangan yang dialami para tenaga medis maupun para medis selama bertugas menangani COVID-19. Hal ini dialami juga beberapa para medis dan tenaga medis di Kabupaten Kendal. Salah satunya Dian Eka, 32 tahun, asal Kabupaten Kendal, bidan desa yang bertugas sebagai tenaga paramedis. Namun ia tetap bertahan untuk berjuang sebagai bentuk tanggung jawab atas profesi yang dijalankan. Perempuan yang tinggal di desa ini harus berjuang menghadapi beberapa warga yang belum memahami betul tentang COVID-19. Beberapa kali ia menerima perlakuan yang kurang baik dari masyarakat saat bertugas, mulai dari cacian, bahkan dihadang hingga mendapatkan teror. Adanya rintangan tersebut sampai-sampai suaminya pernah meminta untuk berhenti bertugas menangani COVID-19 karena tidak tega melihat apa yang dialami sang istri. Mungkin masih banyak masyarakat atau warga yang kurang mengerti tentang bahaya dari COVID itu sendiri. Makanya banyak warga atau malah sebagian besar warga di suatu desa tersebut menolak adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh para petugas paramedis dan tenaga medis, khususnya dari puskesmas di wilayah Merangsong ini. Selama saya di desa tersebut, kendala saya ada sebagian warga, bahkan hampir semua warga di wilayah desa tersebut menolak. Dan di sini malah dari para medis sendiri yang istilahnya kita yang menggolek-golek lah, istilahnya seperti itu, mencari-cari. Kita dibilang untuk mempercepat SPJ turun, kita sampai mencari di pasar, terus mengadakan tes rapid itu juga untuk mencari insentifnya aja. Padahal kan kita melakukan seperti itu juga karena tugas kita. Rumah dinas saya dilempari pakai batu. Itu yang paling saya takutkan, karena juga saya masih punya anak kecil dan anak-anak juga takut pas waktu rumah kami dilempari batu. Dia tetap memilih bertahan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warganya karena ia hanya ingin masyarakat bisa hidup sehat dan terhindar dari wabah virus corona. Oleh karena itu, konsekuensi apapun harus diterima sampai masyarakat bisa menerima dan memahami apa yang ia lakukan semata-mata demi kebaikan masyarakat. Menurutnya, apa yang dialami lantaran kurangnya informasi dan pemahaman warga terhadap bahaya COVID-19. Oleh karena itu, ia harus terus memberikan edukasi tentang bahaya maupun cara pencegahan virus corona. Ya, itu ada yang pro, ada yang kontra, Mas. Kalau dari pasiennya sendiri, dia menerima kalau dia positif COVID dan dia mau. Maksud saya lebih menolak itu malah keluarga jauhnya. Kalau keluarga intinya malah welcome, kita ke sana, meriksa ke sana, mengusulkan untuk swab, mereka menerima. Walaupun ada yang menolak juga ada. Kadang juga ada yang pakai bahasa kata-kata kasar juga ada. Tapi karena memang tugas dan kewajiban saya untuk membuat desa saya, khususnya desa yang saya jadi bidan desa di situ, saya pengen warga saya sehat. Jadi saya tetap maju walaupun ada kendala, ada dari suami saya yang melarang juga ada. Tapi mau gimana lagi, karena saya juga tinggal di situ, keluarga saya juga tinggal di situ, jadi saya maunya semua warga yang saya ampu itu sehat. Berbagi kejadian itulah Dian bisa mengambil pelajaran dan pengalaman dan sebagai motivasi untuk dirinya. Dian tetap memiliki semangat, apalagi mendapat motivasi dari keluarga, sahabat, hingga rekan kerja hingga saat ini. Pasti motivasinya tetap membuat saya semangat untuk menjalankan tugas ini. Semua teman-teman,
pimpinan saya, ibu kepala puskesmas saya, suami saya, dan akhirnya keluarga saya pun sekarang mendukung saya untuk terus menjalankan tugas tersebut. Dan buat teman-teman para medis dan tenaga medis lainnya, intinya kita satu harus bekerja sama dengan pemerintah desa agar kita juga tidak jalan sendiri. Paling enggak antara Pemdes sama tim kesehatan itu harus klop. Support dari orang-orang terdekat sudah kembali dan bertambah besar. Ia yakin apapun yang diusahakan, meskipun pelan, akan menuai kebaikan untuk semua orang. Reporter RTTV melaporkan dari Kendal, Jawa Tengah. Adalah kaitannya sama dampak ekonomi, karena kalau saya melihat sebenarnya mereka hanya semata-mata karena takut kehilangan mata pencarian, seperti diberhentikan dari pekerjaan. Kami memaklumi karena itu tantangan yang utama sebenarnya. Jadi semoga dengan didukung oleh Pemdes dengan anggaran yang ada di Pemdes ini bisa mengatasi semua itu, karena kami hanya menjalankan tugas. Banyak sekali sebenarnya tantangannya, yaitu kurang pengetahuan dari masyarakat, tapi kita berusaha untuk tetap edukasi terus. Kami ada tugas promkes juga, promosi kesehatan, yang selalu memberikan kami bersinergi dari program antar program, lintas program di Puskesmas untuk melakukan edukasi. Nah, itu tantangan yang terbesar itu dari kurang pengetahuan masyarakat, karena memang banyak sekali kan di medsos beredar banyak yang buat dan lain-lain, itu menjadikan masyarakat kadang bingung. Nah, itulah kita harus tetap bekerja keras untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang COVID-19 ini, biar mereka tetap percaya, karena sebagian masyarakat ada yang nggak percaya bahwa itu hanya rekayasa semata atau dan lain-lain. Itu kita tetap semangat untuk melaksanakan ini, karena sampai saat ini pun masih ada yang positif, tambah lagi, nanti sembuh, ada muncul lagi. Saya harap ini semua masyarakat mau mengerti untuk mendukung kami tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bersama-sama untuk memberantas COVID-19 ini bersama-sama dari seluruh elemen masyarakat, juga pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan terutama pemerintah desa yang menjadi ujung tombak.